Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatian untuk beberapa warta jemaat minggu ini. Kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Elfren yang menyampaikan firman Tuhan di ibadah 1 dan 2 nanti Pak. Juga untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah menyiapkan diri untuk melayani kita dalam pujian dan penyembahan hari ini. Selanjutnya, pendaftaran CD dan baptis. Telah dibuka kembali kelas katekisasi baptis atau CD dengan syarat umur minimal 14 tahun. Pendaftaran bisa menghubungi Bapak Pendeta Elfren, Sekretariat dan TU. Bapak, Ibu, dan saudara yang mungkin mempunyai anak di usia 14 tahun, kami himbau juga untuk boleh mengambil bagian dalam kesempatan baptis kali ini. Selanjutnya ibadah Komisi Youth. Hari Minggu 1 September 2024 pukul 09.30 dengan tema Jangan Iri dengan Orang Berdosa dengan pembicara Penatua Ujang Zeni Saifullah. Bapak Ibu juga kami ingatkan untuk putra-putrinya yang di usia youth boleh dihimbau untuk boleh bersama datang di ibadah youth pada tanggal 1 September nanti. Selanjutnya Kompak Cup. Kompak Cup PGMB 1 akan diadakan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 dimulai pukul 08.30 sampai dengan 15.00 bertempat di Wana Wisata Gunung Puntang, dan kami mengundang bapak-bapak untuk berpartisipasi, dan saya rindu seluruh bapak-bapak GKMI Bandung khususnya bisa ikut bersama dengan kami bapak-bapak ya, dan ibu-ibunya tolong didorong bapak-bapaknya untuk ikut bersama dengan kami ya. Dan acara ini diikuti seluruh PGMB 1 kemarin, peserta sudah kurang lebih dari luar, itu sudah 143, kalau tidak salah 143, dan diharapkan kita lebih banyak pesertanya. Begitu Bapak ya. Kemudian ibadah Komisi Perempuan. September Ceria, Jalan Santai bersama Komisi Perempuan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 September 2024 pukul 08.00 di Lampion Park Taman Tegalega. Jadi saya ingatkan kembali juga untuk ibu-ibu Komisi Perempuan untuk bisa bergabung di acara ini. Kayaknya seru banget deh. Cuman bapak-bapaknya yang ini nggak diajak ya. Jadi Komisi Perempuan saja. Bapak-bapaknya jangan ikut yang ini, ikutnya yang kompak saja, bapak-bapak ya. Kemudian ada Mennonite Exchange Program. Setiap tahunnya Sinode bekerjasama dengan Mennonite Central Committee memberikan kesempatan untuk memberangkatkan 2 anak muda yang usianya di bawah 30 tahun untuk tinggal di luar negeri dan melayani gereja Mennonite di Kanada, United States, dan juga di negara-negara lain seperti Uganda, Kolombia, Kamboja, Korea, dan tergantung kemampuan. Di sana mereka akan tinggal bersama host atau family-nya, monthly allowance, intensif biaya hidup bulanan, dan tiket pulang pergi akan disponsori oleh MCC. Syarat dan ketentuan berlaku. Penutupan pendaftaran 31 Agustus 2024 dan info lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat atau Miss Revi di nomor telepon yang tertera di sana. Nah, Bapak Ibu juga yang anak-anaknya mungkin di usia di bawah 30 tahun dan mempunyai kemampuan tertentu boleh ikut acara ini. Nanti mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan lebih lagi apa sih manfaatnya dan apa sih sebetulnya acara Mennonite Exchange Program ini. Dan selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Tinur Simare-Mare tanggal 27 Agustus, kemudian Bapak Tahfa Hufu Gaho 28 Agustus, kemudian Bapak Urim dan Bapak Daniel Agustiawan 29 Agustus, kemudian Bapak Ricardo Santoso Wiharja dan Ibu Lani Rahmawati 31 Agustus. Demikian warta jemaat Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini.
untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Masih dalam tema kemerdekaan, Bapak Ibu masih bisa lihat dekorasi kita merah putih, ada banyak bendera yang berkibar juga. Biarlah ini menjadi semangat, simbol semangat kita untuk menyongsong hari-hari ke depan dengan penuh kemerdekaan. Bapak Ibu, kalau misalnya kita ingat 79 tahun yang lalu bangsa Indonesia ini merdeka melawan para penjajah itu hanya menggunakan bambu runcing ya. Dengan keterbatasan alat, tapi Tuhan bisa tolong bangsa Indonesia ini menggunakan bambu runcing untuk mengalahkan para penjajah dengan banyak alat-alat militer yang tersedia waktu itu yang mereka gunakan. Saya teringat juga ada seorang di dalam Alkitab, ada seorang namanya Samgar, seorang hakim Allah yang dipilih di bangsa Israel. Dia juga mengalahkan bangsa Filistin, satu orang menggunakan bambu buat lembu. Jadi hanya alat-alat kecil saja yang mereka gunakan untuk melawan para bangsa penjajah. Dan Tuhan pakai alat-alat itu untuk mereka merdeka. Nah, dari hal ini kita belajar bahwa tidak perlu ada status jabatan yang tinggi, tidak perlu ada harta kekayaan untuk kita boleh merdeka. Hanya ada satu kekuatan kita yang boleh kita andalkan, yaitu nama Yesus. Mari kita pun memulai ibadah ini, kita akui bahwa kekuatan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada di dalam nama lain, tidak ada di dalam jabatan kita, tidak ada di status kita, tidak ada di harta kita. Mari kita tundukkan hati kita, rendahkan hati kita angkat pujian ini. Engkaulah kekuatanku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan lagu ini. Engkaulah kekuatanku, Engkau tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku dan tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak
Kita angkat pujian ini sekarang. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dan bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah Yesus. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Di dalam hatimu akan sejauh Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. penuhi hati. Hati kami Lihat hati kami Bapa, yang rindu kami rindu menyembah menyembah-Mu. Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Angkat pujian ini sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia di pasal 5 ayat pertama, ia berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita boleh kembali berjumpa di rumah Tuhan ini, merayakan hari kemenangan kita dalam hari Sabat. Hari yang juga kita ingat bahwa pada hari yang ketiga Tuhan kita itu bangkit. Dan kebangkitannya itu memberi kemenangan. Kemenangan itu juga sama dengan kemerdekaan. Nah, bulan ini masih kita menjadi bulan yang penuh dengan rasa syukur karena kita sudah dimerdekakan dari penjajahan dan kita sudah boleh memasuki usia ke-79 tahun. Nah, karena itu mari Bapak Ibu, biarlah kita menjadi orang-orang yang juga merayakan kemerdekaan itu dengan hidup yang benar pula ya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, terima kasih juga untuk sokongan doanya. Saya bersama dengan Penatua Saiful sudah boleh mengikuti ya bahkan di hari Minggu lalu pelayanan di GKMI Kudus dan setelahnya mengikuti sidang raya ya GKMI, Sinode GKMI di Jepara dan semuanya sudah berjalan dengan baik dan kami juga sudah boleh tiba kembali di Bandung ini berjumpa dengan keluarga dan Bapak Ibu sekalian dalam persekutuan di GKMI Bandung ini. Semoga juga nanti hal-hal yang baik yang sudah diputuskan tentunya dapat dikerjakan ya untuk kemajuan secara sinodal ya di GKMI. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya menekankan ya mari yang sudah mendaftar Bapak-bapak jangan lupa hari Sabtu ini kita akan bersama-sama dengan teman-teman Bapak-bapak dari wilayah 1 PGM 1 untuk mengikuti kegiatan Kompak Cup ya di Gunung Puntang. Betul ya Pak Saiful ya, Gunung Puntang. Jadi jangan lupa nanti kalau mungkin mau ada yang tanya keberangkatannya bagaimana, kumpulnya di mana, bisa menghubungin Pak Danu sama dengan Pak Nainggolan, mungkin ada di belakang. Mereka sedang berdiskusi, sedang memikirkan kendaraan yang mungkin mau dipakai. Semoga ada keputusan ya. Jadi nanti kalau ada yang sudah mendaftar mungkin bingung mau kesananya bagaimana, bisa juga nanti diinformasikan ya Pak Nainggolan sama Pak Danu, ini tim yang dari Bandung mau naik apa, bagaimana, atau langsung datang ke sana. Kayaknya itu perlu juga disampaikan kepada bapak-bapak sehingga juga tidak menjadi bingung untuk mencari tempat dan lokasinya. Jadi mari ya bapak-bapak, sudah harus ada 140-an yang mendaftar dari teman-teman dari wilayah 1. Jangan kita kalah dari Bandungnya, nanti hanya mungkin cuman Pak Agus sendiri di sana kan kayaknya kurang layak lah begitu ya, kurang baik. Nah tadi Pak Agus katakan ada program ini sampai tanggal 31 pendaftarannya. Program pertukaran pemuda dari Mennonite Central Committee ya, itu lembaga Mennonite, gereja Mennonite secara dunia yang melakukan acara kegiatan tukar pemuda. Nah karena itu mari anak-anak pemuda yang usianya 18 tahun sampai 30 tahun boleh mendaftar. Ini terakhir di tanggal 31 sih. Di tempat pelayanannya saya yang dahulu itu ada banyak, bukan hanya satu. Lebih daripada satu pemuda dan pemudi kami itu ikut kegiatan ini. Mereka ada yang setahun itu di Amerika. Dan bahkan kemarin terakhir pemudi yang kami layani di GKMI Siloam itu mendapat tempat pelayanan itu di UN, United Nations, di kantor PBB. Selama 1 tahun dia melayani di kantor PBB. Itu pengalaman yang sangat luar biasa, berharga sekali. Itu juga bisa membangun nanti jaringan ya, membangun pertemanan. Kita bicara temannya bukan lagi hanya secara lokal, tapi teman kita sudah secara skop internasional. Dan juga itu membantu kalau teman-teman anak-anak pemuda itu, khususnya yang bisa sudah tamat kuliahnya, mau cari pekerjaan, itu sangat lebih membuka ruang mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jemaat saya itu akhirnya dia sekarang kayaknya sudah mulai mau dapat, ini mau menjadi warga negara Amerika. Karena dia menikah juga dengan warga Malaysia tapi yang melayani dan bekerja di Amerika. Dan akhirnya dia sekarang tinggal di Amerika, kalau tidak salah pindah ke Kanada dan seterusnya. Jadi karena itu mari, saya belum tahu apakah dari GKMI Bandung ini sudah ada enggak anak-anak pemuda yang mengikuti program pertukaran pemuda ini. Ada enggak bagus sejarahnya? Belum ada. Karena itu saya mendorong
bagus sekali kegiatan ini. Ya, jadi jangan pikirkan duitnya, berangkatnya gimana. Itu difasilitasi oleh MCC. Bahkan tadi di situ dijelaskan uang bulanannya juga diberikan. Tinggalnya di rumah, ada host family-nya, ada keluarga yang akan menampung. Tentunya syaratnya satu harus bisa bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa roh cukup di gereja sajalah. Jadi bahasa Inggris Bapak Ibu. Ada juga yang di Semarang, ada anak yang di Semarang itu setahun lebih dia di Kolombia. Ya, jadi sangat luar biasa pengalaman yang akan didapatkan. Sayang sekali kalau kita tidak mengambilnya. 18 sampai 30 tahun. Kalau saya mungkin masih di bawah 30 tahun, mungkin saya akan ikut juga mencoba. Diambil hanya 2 Bapak Ibu. Jadi memang persaingannya juga sangat ketat. Jadi percaya kalau yang persaingan yang ketat pasti efek dan dampaknya tidak main-main. Karena itu yuk yang masih 18-30 tahun, Angel juga kalau mau mencoba boleh saja. Ya, siapa tahu nanti bisa di Amerika ya melakukan pelayanan ya. Jojo juga kalau sudah mau rampung kuliahnya bisa juga daftar itu Jo. Ya, 18 tahun sampai 30 tahun, siapa tahu kamu setahun di Amerika gitu ya, melayani di sana, tinggal dari itu membawa dampak. Ya, luar biasa bagi kehidupan kita seterusnya. Ya, kalau Pak Budi enggak usah. Nanti kalau dia di Amerika bukannya melayani, malah dilayani nanti di sana, bahaya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, walaupun kita merdeka 79 tahun yang lalu ya, sebenarnya ada satu sosok 2000 tahun yang lalu telah memerdekakan kita melalui pengorbanannya di kayu salib, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Gimana kita angkat pujian ini, kamu mau terima kemenangan yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama, kita angkat pujian ini. Kami telah ditebus dengan darah
berdiri ya. Tadi Pak El bilang kalau orang-orang merdeka itu hidupnya gak akan sama lagi, gak akan seperti manusia yang lama lagi. Kita angkat pujian ini. Menjadi hidup yang merdeka itu adalah pilihannya kita, oke? Kita percaya 2000 tahun yang lalu Tuhan merdekakan kita. Dia turun ke dunia untuk tebus kita semua. Maka dari itu, hidup kita itu gak boleh sama lagi. Gak boleh kompromi dengan dunia ini, oke? Katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau
menyaksikan sebuah persembahan pujian dan talenta dari anak-anak kita di PPA Pelangi Pemulihan. Boleh kami persilakan untuk maju ke depan.
Ya, terima kasih buat anak-anak yang telah menampilkan sebuah pujian. Kerja buat Tuhan selalu manise. Ya, sebagai orang-orang yang merdeka, bukan berarti kita hidup bebas semaunya kita. Tapi kita harus turut sekendaknya Tuhan, kerja buat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Gembala kita, Pak El. Sebelumnya kita akan angkat pujian hati hamba. Angkat pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Kau tulus Menanggung
Yesusku. Biarlah kami orang-orang yang menjadi jujur di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu. Dan hal itu juga boleh mewujud dalam hidup kami ketika kami dengan kesadaran kami juga telah melihat, telah merasakan dengan benar dan penuh kesungguhan bahwa Engkau juga telah memberikan yang terbaik juga ke dalam hidup kami, bahwa Engkau telah memerdekakan kami dari hukuman yang kekal. Karena itu Tuhan, saat ini biarlah kami juga diberikan hati yang boleh terbuka, hati yang bukan menjadi hati yang selalu merasa tahu dan lebih tahu, tapi hati yang mau belajar untuk juga boleh mendengar perenungan firman-Mu. Karena itu hadirlah Engkau Tuhan, dan izinkan hamba-Mu juga untuk boleh berkata-kata, dan biarlah juga semua yang diperkatakan boleh juga seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Hidup sebagai orang merdeka. Ya, itulah tema kita pada saat ini. Ya. Hidup sebagai orang merdeka, dan firman Tuhan yang menjadi dasarnya dari Alkitab kita diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-16. Hanya satu ayat saja Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya yakin kita datang ke tempat ini juga membawa Alkitab, ya, baik yang berbentuk buku maupun juga di dalam HP kita. Jadi bukalah 1 Petrus 2 dan temukanlah ayatnya yang ke-16. Jika sudah menemukannya, mari kita sama-sama membacanya. Karena hanya satu ayat saja, yuk kita baca dengan penuh kesungguhan, dan itu diwujudkan dengan suara yang jelas, suara yang nyaring, sebagai juga kita mengungkapkan apa yang kita baca itu sebagai pengungkapan iman kita. 3, 4. Hiduplah dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia membaca firman Tuhan, juga mau setia merenungkannya, dan terlebih lagi juga mau mewujud nyatakan apa yang dibaca itu dalam seluruh kehidupan setiap saat. Ya Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kita tahu bahwa dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan sekarang kita minggu keempat, 1 bulan ini kita belajar kembali menghayati akan arti kemerdekaan, ya. Arti kemerdekaan baik secara sebagai warga negara Indonesia maupun juga kita sebagai orang-orang beriman di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya kita juga bukan hanya bicara bahwa kita dulu, ya, sebelum kita menerima proklamasi kemerdekaan, ya, 17 Agustus tahun 45, kita itu dijajah oleh penjajah. Ya, baik Belanda maupun Jepang, ya, dua negara yang menjajah, walaupun juga sebenarnya ada negara-negara lain dulu juga di beberapa daerah dijajah oleh negara-negara yang bukan dari Belanda dan juga Jepang. Portugis juga termasuk di dalamnya. Nah, kalau di dalam iman kita juga dijajah juga dahulunya. Bahwa kita itu dijajah dengan yang namanya dosa. Citra Allah, rupa Allah yang ada dalam diri kita itu rusak karena dosa. Dosa itu apa? Dosa kalau kita baca dalam Kejadian, ketika kita itu tergoda oleh si iblis melalui ular itu, supaya kita menjadi sama, serupa, ya, dengan Allah itu. Walaupun kita ini adalah imago Dei, segambar dan serupa Allah, tetapi tawaran iblis, ya, ketika kepada Hawa supaya kita menjadi seperti Allah. Bagaimanapun Bapak Ibu, tidak ada yang bisa akan menjadi seperti Allah 100%. Karena bagaimanapun kita ini hanyalah ciptaan. Lalu dengan hawa nafsu yang pengen menjadi seperti Allah itulah menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Dan dosa itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita tidak lagi mengalami yang namanya kebebasan,
kemerdekaan. Bahkan sebaliknya, kita hidup di dalam situasi yang terus penuh dengan ketakutan-ketakutan. Dan salah satu ketakutan yang besar adalah di dalam dosa itu, yaitu kita akan menerima hukuman maut, kematian yang kekal. Kehidupan di dunia ini akan berujung dalam penghakiman, dalam hukuman maut itu. Nah, akhirnya kita menjadi orang-orang yang diperbudak oleh dosa itu, menjadi orang-orang yang minder, tak percaya diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Membuat kita juga menjadi orang-orang yang ragu akan kepastian hari esok kita. Apa dan bagaimana hidup saya setelah di dunia ini? Hukuman yang kekal sepertinya menanti-nanti untuk kita akan mendapatkannya. Tapi syukur puji kepada Tuhan. Rupa-rupanya Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Akhirnya datanglah sosok pribadi Yesus Kristus yang tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Allah sendiri. Dia datang ke dunia ini untuk membawa pembaharuan dalam hidup kita. Nah, dengan demikian kita sudah mengalami yang namanya kemerdekaan, Bapak Ibu. Kemerdekaan, dan kemerdekaan itu sesungguhnya sesuatu yang memang tidak bisa datang dengan sendirinya. Ada pribadi, ada sosok yang sungguh berjuang untuk memberikan kemerdekaan itu. Tadi kalau Daniel mengatakan bahwa kita ini juga bangsa Indonesia merdeka melalui para pahlawan-pahlawan kita yang dikatakan dengan secara luar biasa dengan bambu runcing melawan senjata-senjata yang modern. Ya, walaupun mungkin itu hanya dalam tanda petik mungkin sedikit hiperbol gitu ya. Nah, mungkin kita melawan pakai bambu runcing, melawan senapan. Kecuali kita ini semuanya punya kekebalan tubuh gitu, ditembak gak mempan gitu. Akhirnya gak mungkin. Itu hanya sebagai sebuah semangat dengan kesederhanaan, dengan ketidakmampuan secara ini dan itu. Tapi ada semangat ingin merdeka, maka pahlawan-pahlawan kita itu akhirnya bisa memperjuangkan. Ya, sehingga kita merdeka diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Nah, dan juga Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu juga saya katakan, merdeka itu sesungguhnya juga adalah hak semua manusia, semua orang. Dan itu juga tertuang di dalam pembukaan UUD 45 kita, Undang-Undang Dasar kita. Menunjukkan bahwa bangsa kita ini bukan hanya menjadi bangsa yang egois, bahwa kemerdekaan itu hanya untuk kita, tapi menyadari juga di sana bahwa kemerdekaan itu adalah milik semua orang. Harus ada di dalam diri semua manusia. Nah, Bapak Ibu, secara simpel maka merdeka itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak lagi dikuasai ini dan itu, ketakutan, keraguan, kebimbangan. Tetapi orang yang merdeka itu harusnya menjadi orang yang bebas. Ya, menjadi orang yang dengan senang hati, dengan sukacita melakukan ini dan itu. Kan itu sebenarnya paling tidak tentang konsep merdeka. Kalau kita sudah dikatakan merdeka tapi kita masih takut bersuara, takut bersikap, takut untuk ini dan itu, maka sesungguhnya kita sudah merdeka atau tidak. Tapi ketika kita tidak lagi dikuasai oleh rasa takut itu, maka sesungguhnya kita sudah ada di dalam kemerdekaan. Kita dengan bebasnya untuk berkarya, melakukan ini dan itu, maka itu adalah salah satu bentuk wujud bahwa kita sudah mengalami yang namanya kemerdekaan. Kita bebas, Bapak Ibu. Tetapi ada persoalan, Bapak Ibu saudara dan saudari. Kadang-kadang ya kita punya namanya free will, kehendak bebas. Itu wujud dari kemerdekaan. Tapi kadang-kadang kemerdekaan yang ada dalam diri kita itu juga sesungguhnya belum benar-benar merdeka. Saya membaca pandangan dari seorang filsuf Prancis bernama Jean-Paul Sartre. Dia mengatakan human is condemned to be free. Manusia itu sesungguhnya dikutuk untuk bebas. Jadi Jean-Paul Sartre melihat bahwa kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita sadar sesungguhnya kebebasan free will itu adalah kutukan bagi hidup kita. Bahkan Jean-Paul Sartre ini juga menulis tentang cinta. Ya, dia juga mengatakan cinta itu sesungguhnya bukanlah membebaskan, tetapi cinta itu adalah perbudakan. Cinta itu adalah penjajahan. Nah, nanti kalau mau baca silakan Bapak Ibu, tulisan yang menarik sekali untuk kita coba punya perspektif dalam melihat tentang kebebasan kita. Bahwa sesungguhnya kebebasan itu belum tentu menjadi sebuah kebebasan yang hakiki. Tetapi di dalam kebebasan sesungguhnya juga bisa terkandung perbudakan dalam hidup kita. Tapi harusnya tidak demikian di dalam kehidupan kita di dalam Kristus Yesus.
Kebebasan itu sesungguhnya harus menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Tetapi kebebasan yang nyata dalam kehidupan kita, kita yang sudah dimerdekakan, harus itu dibingkai selalu, diingat selalu bahwa kebebasan yang kita terima dari hukuman dosa itu sesungguhnya datang tidak dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Tetapi itu ada dalam hidup kita karena ada perjuangan Tuhan. Jadi engkau dan saya itu dibebaskan dari hukuman kekal, itu bukan karena perbuatan-perbuatan baikmu. Itu bukan karena amal ibadahmu. Tetapi sadari bahwa kita ini dimerdekakan dari hukuman dosa karena perjuangan Tuhan. Jadi Tuhan yang berjuang untuk memerdekakan kita Bapak Ibu. Karena itu kalau kita sadar ini, kita nggak akan menjadi orang yang sembrono dalam merayakan kemerdekaan dari hukuman maut. Kita sudah dibeli kembali dari hukuman yang kekal itu. Citra Allah sudah dipulihkan kembali dalam hidup kita. Itu bukan karena kuat gagahmu, tetapi karena perjuangan Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Paling tidak melalui inkarnasinya. Melalui perwujudan nyataan Tuhan itu yang datang ke dunia ini, melayani kita sampai kita mengalami kemenangan melalui kebangkitannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, saya ulangi sekali lagi, setiap hari Minggu sesungguhnya bagi orang-orang percaya, momen kita kembali mengenang bahwa Tuhan kita telah memerdekakan kita. Tuhan kita telah bangkit dari kematian dan kebangkitannya itu memberikan hidup yang baru kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, maka sesungguhnya kalau bagi orang percaya itu, sesungguhnya setiap hari Minggu dan hari ini adalah hari mengingat bahwa Tuhan telah memproklamasikan kemerdekaan bagi umat yang percaya kepadanya. Jadi karena itu maka hari Minggu ini bukan hanya sekedar hari Sabat. Hari Minggu ini adalah hari kita merayakan kemerdekaan kita. Karena itu setiap hari Minggu jangan rayakan dengan duka, dengan sedih. Tapi rayakan dengan gembira, tetapi sekaligus punya kualitas dalam kehidupanmu sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Jadi ini bukan hanya sekedar kewajiban, hari Sabat itu hari ke gereja Bapak Ibu. Tapi hari Minggu itu kita mengenang bahwa kita punya Allah yang telah berjuang dari kemuliaannya. Ia rela turun ke dunia ini untuk mengambil rupa sebagai sama dengan kita. Dan mengambil rupa sama dengan kita bukan untuk duduk diam di singgasana mendapatkan pelayanan. Tetapi dia datang ke dunia ini untuk menjadi keset, menjadi hamba, melayani kita sampai paripurna dalam puncak karyanya di atas kayu salib. Tapi bukan hanya berhenti dalam kayu salib, tetapi dia bangkit dari kematiannya. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya proklamasi kita itu seharusnya setiap minggu kita rayakan. Sudah berapa tahun kita dimerdekakan? Kalau bangsa ini baru 79 tahun, maka seharusnya kita lebih daripada itu dimerdekakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara dan Saudari, karena itu Bapak Ibu, konsekuensi logis yang harusnya ada sebagai tema kita saat ini, hidup sebagai orang merdeka, itu yang menjadi penting. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan? Harusnya ada pembeda dalam kehidupan kita dengan orang-orang yang belum dimerdekakan. Dalam hal ini, konteks kita saat ini sebagai orang-orang yang setiap minggu merayakan perjuangan Tuhan dalam kemerdekaan yang diberikan dari dosa dan hukuman maut kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan mendasarnya. Bukan hanya kita bersyukur, kami sudah dimerdekakan. No. Tapi pertanyaannya, apa efeknya dan dampaknya yang harus mewujud dalam kehidupan saya sebagai setiap hari Minggu dirayakan sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Nah pertama Bapak Ibu, sebagai orang yang dimerdekakan, maka yang pertama kita harus memiliki hidup yang punya kualitas yang beda dan membedakan dengan orang-orang lain. Bagi saya Bapak Ibu, perjuangan Tuhan itu akan menjadi perjuangan yang sia-sia. Dan itu juga bisa melegalkan dan mengiyakan seperti apa yang dikatakan tadi oleh Jean Paul Sartre. Bahwa manusia itu dikutuk untuk bebas. Mematahkan ketika kita punya kualitas
menjadi orang yang beda dan bisa membedakan dalam kehidupan kita ini. Coba sedikit dibaca Roma 12 ayat yang kedua Bapak Ibu. Ini yang pertama, bukti wujud kita sebagai orang yang hidup, sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Ada konsekuensinya, jadi bukan berarti kita menerima kemerdekaan itu tak ada dampaknya, tak ada tuntutan. Bapak Ibu jangan lupa, kalau engkau menerima kemerdekaan ada tuntutan loh. Kemerdekaan itu bukan berarti kamu bisa hidup sesuka-suka hatimu, tapi di dalam kemerdekaan itu ada tuntutan yang diberikan kepada engkau. Roma 12 ayat 2, siapa yang sudah ketemu? Roma 12 ayat 2. Berarti apa Bapak Ibu? Sebagai orang yang sudah hidup, sebagai orang yang dimerdekakan, dan setiap hari Minggu diingat-ingatkan melalui ibadah minggu kita, berarti kita harus menjadi orang yang bagaimana tadi? Tidak serupa dengan dunia ini. Kita menjadi orang yang tidak serupa dengan dunia ini. Artinya menjadi orang-orang yang tidak selalu harus mengikuti arus yang ada di dunia ini. Itu konsekuensi logis sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh karya akbar Tuhan Bapak Ibu. Perjuangan Tuhan. Kalau kita masih sama dengan orang-orang kebanyakan di dunia ini, bagi saya kemerdekaan yang Tuhan berikan itu sesuatu yang sia-sia. Karena itu dibutuhkan apa tadi di sana? Pembaharuan budi. Kita perlu mengalami yang namanya pembaharuan budi. Cara pandang baru, reframing dalam melihat semua kisah kehidupan ini. Identitas kita menjadi jelas. Kita harus menjadi orang yang beda dan juga bisa membedakan. Artinya membedakan itu membawa perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita di dunia ini. Seragam itu baik Bapak Ibu. Tetapi kalau menjadi keseragaman yang dipaksakan itu tidak baik. Jadi sama itu baik. Tapi dipaksakan untuk menjadi sama itu tidak baik. Hidup kita harus menjadi seperti itu. Kita tidak boleh menjadi sama dan serupa dengan dunia ini. Itu poin pertama. Sebagai wujud kita sebagai orang yang hidup, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, maka ada satu konsekuensi, kita tidak lagi sama dengan dunia ini. Kita punya kualitas. Ya. Kita punya nilai yang lebih. Nah, begitu juga dengan anak-anak yang ada di PPA ini. Kalau kalian menjadi masih anak-anak yang sama dengan anak-anak yang lain, gak ada gunanya kalian ada di PPA. Tapi harusnya kalian menjadi anak-anak yang beda dengan anak-anak yang lain. Kenapa? Karena kalian juga difasilitasi untuk menjadi anak yang beda itu. Betul tidak? Difasilitasi, setiap hari kalian diajarkan, bahkan sekarang masuk lagi kegiatan dengan ada les bahasa Inggris, ya kan? Ada les musik. Ada les apalagi nari, ada cooking class, ada ini dan itu. Dipikirkan dengan luar biasa supaya apa? Supaya kalian menjadi anak-anak yang punya kualitas yang beda. Kalau kalian sudah berpuluh-puluh tahun ada di PPA, kualitas kalian sama dengan anak-anak yang banyak di jalanan itu, gak ada gunanya PPA. Tapi harus menjadi anak yang beda. Juan itu sekolah musik, sekolah sepak bola. Harusnya kamu nanti jadi pesepak bola yang luar biasa. Iya kan? Kayak Cristiano Ronaldo. Ya, kalau kamu nanti kayak Cristiano Ronaldo paling tidak ajak Pak El naik pesawat ya. Wah, punya pesawat pribadi, jet pribadi. Ya kan? Nah, nanti di pesawatmu taruh gambar Pak El friend. Jangan yang kayak gini kayak Ronaldo. Kayak kemarin saya lihat pesawatnya Ronaldo, di pintunya itu gambarnya yang begini tuh. Ya kan? Moses juga. Ya kan? Nah, ini berarti kita harus punya kualitas Bapak Ibu. Kalau kamu menjadi orang yang merdeka, kualitas hidupmu masih medium rata-rata, berarti belum dimerdekakan. Yang kedua, sebagai orang yang hidup, sebagai orang yang merdeka, maka harus ada apa? Banyak sih Bapak Ibu ya. Ya. Yang kedua, maka kita harus menjadi orang yang hidupnya itu tak terlalu dikuasai dan dibeli oleh situasi, tapi mampu menguasainya. Nah ini yang Bapak Ibu kalau saya lihat nih sekarang ini seringkali kita itu sebagai orang yang sudah dimerdekakan itu, seringkali kita itu menjadi orang-orang yang dibeli oleh situasi. Ya, apapun itu banyak Bapak Ibu, dalam segala hal.
dalam pekerjaan, dalam kondisi tertentu, seringkali kita itu menjadi orang-orang yang dalam tanda petik itu dibeli. Roh kita itu dengan sadar kita jual dan dibeli oleh dunia ini. Dan akhirnya kita terikat dengan dunia ini. Bapak Ibu, saya tidak tahu datanya dengan pasti. Coba cek, berapa banyak orang yang masuk ketangkap di KPK itu juga dalam hal korupsi dari orang-orang percaya. Banyak enggak Bapak Ibu? Coba cek, berapa banyak juga di pengadilan agama, ya, pasangan-pasangan Kristen, keluarga-keluarga Kristen juga yang hancur bubar. Karena ini dan itu, karena perselingkuhan, karena ini dan itu. Harusnya Bapak Ibu sebagai orang yang punya kualitas, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita tidak dibeli oleh apapun. Tetapi kita bisa, bukan berarti kita mengabaikan semua itu, tapi kita bisa menguasainya. 2 Korintus 5 ayat 17, bolehlah dibaca sedikit lagi ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Maka kalau kita supaya tidak bisa dibeli oleh situasi dan mampu menguasainya, maka diperlukan apa? 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah ada yang ketemu? Kalau kita sudah menjadi orang yang merdeka, maka kita harus menjadi new creation. Kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu berarti apa? Kita punya kualitas kehidupan yang baru, sikap hidup yang baru, yang sama seperti siapa? Bukan sama seperti dunia ini, tetapi kita sama seperti Tuhan. Sama seperti Tuhan. Saya kadang-kadang miris Bapak Ibu. Saya tidak tahu ini ditayang ya, di live ya. Tapi gak apa-apa lah. Salah satu nilai kita sebagai orang-orang GKM itu kan adalah Mennonite cinta damai. Tapi sorry to say Bapak Ibu, mungkin saya juga ada di dalamnya, ya mungkin Tuhan juga ingatkan. Salah satu nilai kita itu kan harusnya memperjuangkan perdamaian, cinta damai. Gak melegalkan yang namanya kekerasan. Tapi sorry to say Bapak Ibu, kadang-kadang kita sebagai gereja-gereja yang cinta damai ini juga seringkali melakukan kekerasan. Yang mungkin tidak secara vulgar, tetapi seringkali tersembunyi. Tetapi yang tersembunyi itu seringkali adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi kalau kita Bapak Ibu, ya karena apa? Karena mungkin ada yang dibeli dalam diri kita. Bapak Ibu, bagi hamba-hamba Tuhan, sesuatu yang harus ada dalam diri kita. Bagi saya, jujurnya saya berefleksi. Bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, satu hal yang paling mendasar dalam diri seorang hamba Tuhan itu adalah dia jangan sampai sekali-kali dibeli oleh umatnya. Saya menjaga itu Bapak Ibu. Itu yang paling saya jaga dalam diri saya. Supaya saya jangan dibeli oleh jemaat. Kadang-kadang banyak hamba Tuhan itu Bapak Ibu dibeli oleh jemaatnya. Dengan apa? Dengan fasilitas, dengan ini dan itu. Ya, dengan persembahan-persembahan. Senang gak kalau kita dikasih persembahan Bapak Ibu? Ya senang. Tapi seringkali hamba Tuhan itu karena ingin mendapatkan persembahan dari jemaatnya, akhirnya dia dengan sadar dibeli oleh persembahan itu. Sehingga ia tidak punya lagi kemurnian dalam dirinya. Tugas seorang gembala itu kan juga harus menjadi seperti seorang nabi. Yang berkata dalam kebenaran. Sekalipun kebenaran itu harus bisa menjadi dampak yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Tugas kita sebagai orang Kristen juga harus seperti itu Bapak Ibu. Kita juga harus menjadi orang Kristen itu menjadi nabi-nabi di dalam setiap kehidupan kita. Menyuarakan kebenaran Tuhan. Sekalipun mungkin engkau tidak diterima dalam lingkungan kebanyakan manusia. Karena engkau mungkin dianggap orang yang tidak bersepakat. Saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin saya termasuk orang yang seperti itu. Bahwa saya berani menyuarakan itu. Dan saya tidak peduli nama saya mungkin tercoreng. Saya tidak mengejar nama Bapak Ibu. Tapi yang saya kejar adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Walaupun kadang-kadang itu harus miris dan pedih dalam hati ini. Bahkan mungkin saya terkucilkan, terabaikan, tidak dihitungkan. Tapi bagi kita sebagai orang yang dimerdekakan, kadang kita harus siap untuk sendiri. Berjalan sendiri, tetapi dalam kebenaran Tuhan. Karena itu hal yang kedua Bapak Ibu, hidup sebagai orang merdeka, maka jangan kita itu menjadi orang yang dikuasai dan dibeli oleh situasi. Tapi mampu menguasainya.
Yang berikutnya Bapak Ibu. Sebagai orang yang sudah hidup dan sebagai orang yang merdeka, maka kita harus menjadi hamba Allah. Orang yang hidup sebagai orang merdeka di dalam Kristus, maka dia harus menjadi hamba Allah. Bukan hamba uang, hamba kekuasaan, hamba ini dan itu. Tetapi hamba Allah. Hamba Allah itu artinya apa? Menghambakan diri kepada Allah dengan hidup taat padanya. Itu wujud paling tidak secara simpel. Apa itu hamba Allah? Hamba Allah artinya dengan sadar kita menghambakan diri kita kepada Allah dengan hidup taat padanya. Galatia 2 ayat 20. Mohon dibaca lagi Bapak Ibu. Galatia 2 ayat 20. Menghambakan diri kepada Allah dengan hidup taat padanya. Sudah ada yang ketemu? Dalam kesadaran telah melihat karya akbar Allah dalam inkarnasinya itu. Maka seseorang yang telah dimerdekakan itu, maka dia hidup bukan lagi untuk dirinya. Orientasinya mengalami perubahan. Orientasinya diubahkan oleh kasih karunia Tuhan itu. Sehingga orientasinya itu mengarahkan hidupnya untuk menjadi hidup yang menghamba kepada Allah. Aku bukan lagi aku yang hidup. Tetapi Kristuslah yang sesungguhnya harus menjadi yang hidup dalam kehidupan kita. Jadi bukan lagi aku kita itu yang akan menjadi besar gede. Tetapi aku, Kristus itulah yang menjadi gede dalam kehidupan kita. Menguasai diri kita. Ini tentunya bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Karena itu maka kita harus terus belajar untuk hal ini. Oleh karena itu tadi ayat dalam perenungan kita itu dikatakan. Hiduplah sebagai orang merdeka. Kadang-kadang kita itu belum hidupnya sebagai orang merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Atau kalau enggak kita hidup sebagai orang merdeka, tapi kita salahkan kemerdekaan itu dengan kita juga menjadi penjajah, menindas, tidak menjadikan manusia sebagai manusia. Dengan apa? Dengan atas nama kekuasaan ini dan itu kita melakukan kejahatan. Tapi dalam 1 Petrus 2 ayat 16 tadi dikatakan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai ebed Yahweh. Kita ini Bapak Ibu semuanya adalah hamba Allah. Nah sebagai wujud hamba Allah itu maka ada konsekuensi di dalamnya kita menjadi orang-orang yang taat pada Allah. Kemarin ketika persidangan raya Bapak Ibu, ada teman-teman dari Sumatera itu datang. Dalam percakapan di meja dia katakan, kayaknya sidang raya ini ada yang kurang. Sehingga terjadi hanya perdebatan, diskusi yang tajam. Apa itu Pak? Orang Sumatera ini, orang dari Tanah Karu. Dari GKMI Perjanjiannya. Dia katakan, di dalam persidangan ini Pak, tidak ada roh Tuhan yang dipanggil sepertinya. Roh Kudus tidak dihadirkan. Roh Kudus tidak dihadirkan. Sehingga terjadilah situasi seperti itu. Lalu saya coba tanya lagi lah, kalau Roh Kudus itu dihadirkan gimana Pak? Saya tidak langsung terima yes gitu ya. Apa bentuknya, apa wujudnya? Ya walaupun dia memang agak kelagapan juga untuk menjawabnya begitu ya. Tapi poin penting yang saya dapat itu ya memang iya. Harusnya kan roh Tuhan itu selalu dihadirkan. Roh yang harusnya memimpin dalam kehidupan kita. Itu sebagai wujud ketaatan kita. Kadang-kadang kita ini dengan segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu seringkali itulah yang mendahului daripada kekuatan dan kehendak Tuhan. Segala kemauan dan kehendak kita itu lebih mendahului. Segala kepintaran kita, kehebatan kita, kegagahan kita itu lebih mendahului. Tetapi seharusnya kita sebagai orang yang dimerdekakan, kita sebagai hamba Allah, bukan keinginan-keinginan kita yang mendahului, tetapi keinginan Tuhanlah yang harusnya lebih mendahului dalam kehidupan kita ini. Karena itu tanya sama Tuhan. Selalu tanya sama Tuhan. Jangan tanya sama pendetanya terlebih dahulu. Tapi juga tanya sama Tuhan. Jangan tanya sama majelis. Nah karena itu Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi taat pada Tuhan, maka hal yang berikutnya, ini yang terakhir. Katanya sekarang khotbah itu harus cepat.
Pak Elpren tuh kalau khotbah lama katanya gitu. Saya harus taat juga dengan itu, berarti harus mau cepat. Kadang-kadang saya nggak mau pakai PowerPoint, karena kalau pakai PowerPoint itu bisa lama. Tapi ada yang juga bilang, Pak pakai PowerPoint, kita udah orang teknologi. Makanya ini pakai pokok pikiran aja lah ini. Makanya kadang-kadang jadi hamba Tuhan tuh serba salah juga lah. Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi hamba Allah, maka hal yang berikutnya yang terakhir, kita hidup sebagai orang merdeka itu menjadi orang yang seperti apa? Kita akan menjadi orang yang hidup itu punya rem. Ya, itu Bapak Ibu, orang yang hidupnya sudah dimerdekakan itu hidupnya punya rem. Enggak hanya punya gas. Punya rem, artinya apa? Tahu diri dan menempatkan dirinya dengan tepat. Itu orang yang punya rem. Nah kadang-kadang kita ini seringkali gak punya rem, itu tabrak saja semuanya. Ya kan, gak tahu posisi, gak tahu kondisi, gak tahu status, tabrak saja semuanya. Tapi orang yang merdeka itu Bapak Ibu, pada akhirnya dia akan menjadi orang yang punya rem. Kalau dalam budaya Jawa itu apa namanya istilahnya Pak Subur? Manunggaling Manunggaling kaulo Gusti. Artinya orang yang merdeka itu menjadi satu dengan Kristus. Dan orang yang bersatu dengan Kristus ini akan menjadi orang yang tahu menempatkan posisinya. Nah Bapak Ibu, terakhir 1 Yohanes 4 ayat 4, yuk dibaca biar selesai khotbahnya. Saya pikir Daniel lagi tadi yang baca. Harusnya orang yang tak punya rem itu adalah orang yang punya roh Allah lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Dia tahu kapan harus bertindak dan kapan harus melakukannya. Ini orang yang merdeka berarti akan menjadi orang yang dewasa, Bapak Ibu. Orang yang hidup telah mengalami kemerdekaan dari Tuhan, itu berarti orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu apa? Dewasa di sini bukan bicara umur Bapak Ibu ya. Karena banyak juga orang yang sudah umurnya lanjut tapi belum tentu dewasa. Tapi mungkin anak-anak ini umurnya masih sedikit, tapi mereka bisa jadi dewasa. Nah, artinya orang yang dewasa itu adalah orang yang bisa mengerem dalam hidupnya. Nah ini Bapak Ibu, kita hidup sebagai orang yang merdeka. Mari kita lakukan. Ya, mari kita lakukan. Saya kemarin ketemu kalimat yang bagus dalam falsafah Jawa. Tapi tidak munculkan di sini. Semoga pengucapan saya benar. Eling lan waspodo, sadar lan sabar, setiti lan ngabekti, sumeleh tur sareh. Artinya apa Pak Agus? Eling lan waspodo, sadar lan sabar, setiti lan ngabekti, sumeleh tur sareh. Saya baca sajalah, ada terjemahannya. Ingat dan waspada, sadar dan sabar, hemat dan mengabdi, ikhlas dan tenang. Orang yang sudah merdeka dalam Tuhan, maka mereka akan pada akhirnya ikhlas dan selalu tenang dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu, sebagai kita orang-orang yang sudah dimerdekakan, setiap minggu kita merayakan hari kemerdekaan kita. Bendera ini bukan seperti ini, kemerdekaan kita hanya di 17 Agustus. Tapi setiap minggu kita dielingin, diingatkan, kamu sudah orang yang dimerdekakan. Dan kemerdekaan itu bukan karena kuat gagahmu, tapi karena inkarnasi Tuhan yang membuat engkau menjadi orang yang merdeka. Karena itu butuh apa? Hiduplah berkualitas. Jadilah pembeda. Jangan rohmu itu dibeli oleh dunia ini. Tapi menghambalah kepada Tuhan. Dan karena itu engkau akan menjadi orang yang wise. Akan menjadi orang yang bijak. Tahu menempatkan posisimu. Tahu menempatkan posisimu. Terakhir Bapak Ibu. Ada kalimat bagus dikatakan begini. Kalau engkau mencari orang baik dan tak menemukan, itu bukan berarti tidak ada orang baik di dunia ini. Sesungguhnya ada orang baik itu. Dan dia ada di dalam dirimu. Engkaulah orang baik itu. Kalau engkau mencari kemerdekaan, kebebasan belum ada, belum hadir. Maka sesungguhnya bukan berarti kemerdekaan itu tidak ada. Tetapi kemerdekaan itu ada. Melalui siapa? Sesungguhnya melalui dirimu. Engkaulah harusnya menjadi orang-orang yang menghadirkan kemerdekaan itu.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di penghujung bulan Agustus ini. Bulan yang mengingatkan kami bahwa kami bangsa yang dahulu adalah bangsa yang dijajah oleh perbudakan, oleh penjajahan. Tetapi bersyukur karena ada pejuang-pejuang yang begitu berkomitmen, konsisten dengan penuh kesungguhan. Bahkan mereka rela menyerahkan nyawanya untuk menghadirkan kebebasan dari penjajahan itu bagi bangsa kami. Dan hal yang sedemikian rupa juga sangat luar biasa terjadi dalam hidup kami sebagai orang percaya. Kami sudah juga dimerdekakan melalui karya akbar-Mu, melalui pengorbanan-Mu, melalui kematian kebangkitan-Mu. Kemenangan sudah terjadi dalam hidup kami. Karena itu biarlah kami juga belajar untuk menghayati kemerdekaan itu. Dengan menjadi orang-orang yang tidak hidup sembrono, tidak asal-asalan, bahkan merayakan kemerdekaan itu dengan sebebas-bebasnya tanpa bertanggung jawab. Tapi sebaliknya biarlah kami merayakannya menjadi orang-orang yang siap tampil berbeda dan memberikan perbedaan sebagai wujud kami yang sudah orang-orang yang dimerdekakan. Tolong kami Tuhan, berikan kami terus kedewasaan dalam bersikap, berpikir, bertindak. Dan berikan kami keberanian untuk berjalan sendiri Tuhan. Dalam mungkin ruang yang gelap, ruang yang sepi, tanpa puja dan puji, tanpa penghormatan, bahkan pengabaian. Biarlah itu tetap kami lakukan. Tapi semua kami lakukan karena kami sudah dimerdekakan oleh Engkau. Demi Kristus tolonglah kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita kembali menaikkan komitmen kemuritan kita dengan bersungguh-sungguh berkata bahwa kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita juga mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak El telah memberitakan firman yang boleh menguatkan kita semua di sini. Bapak Ibu, saya teringat zaman dulu waktu pas bangsa Israel dibuang ke tanah Babel, lalu Tuhan memberikan kemerdekaan, mereka bisa pulang lagi ke bangsanya, ke tanah airnya mereka. Tapi apa yang terjadi waktu mereka tiba di sana membangun lagi bait dan kota Yerusalem, mereka jatuh lagi ke dalam dosa. Satu hal yang saya lihat dari seorang kepemimpinan Ezra yang waktu itu membawa mereka pulang, ketika Ezra melihat mereka jatuh dalam dosa, Ezra bersyafaat meminta ampun untuk memulihkan bangsa mereka. Dan setelah itu Tuhan memulihkan bangsa Israel di tanah air mereka ketika mereka hidup dalam dosa. Beberapa waktu lalu kita lihat bangsa kita sedang heboh dengan kabar-kabar yang tersebar di dunia sosial media ya. Kita nggak perlu melihat siapa yang salah, kita nggak perlu melihat siapa yang dalangnya di balik ini semua. Yang kita perlu
kita ambil sikap seperti Ezra. Ezra nggak melakukan dosa, tapi dia bersyafaat, dia meminta ampun atas bangsa Israel. Walaupun Ezra nggak salah, dia tetap meminta ampun. Maka dari itu saya juga mau mengajak Bapak Ibu, kita mau bersyafaat buat bangsa kita mau bangsa kita dipulihkan. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan dengan mengangkat pujian dan doa syafaat nanti yang akan disampaikan. Kita angkat pujian, pulihkan negeri kami Bapa. Kami umat-Mu, kami rendahkan diri, kami sujud dan berdoa. sujud dan berdoa, Kami mau mencari-Mu, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang
Terima kasih untuk segala berkat pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu atas kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, dalam keadaan yang sangat baik, itu semua karena pertolongan dan penyertaan-Mu. Kalau bukan Engkau ya Tuhan yang menyertai kami, tentu keadaan kami tidak akan seperti ini. Oleh karena itu, di sepanjang perjalanan kehidupan kami mohon perlindungan-Mu senantiasa, dan kiranya Roh Kudus selalu memimpin jalan hidup kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran yang masih saja kami lakukan, serta hal-hal yang tidak berkenan yang kami perbuat, menyakiti hati dan perasaan-Mu ya Bapa. Sekali lagi ampuni kami dan perkenankan kami untuk selalu ada di hadirat-Mu. Bapa, pagi hari ini kami sepakat berdoa dengan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, memohonkan doa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, baik di rumah maupun yang di rumah sakit, terutama untuk pemulihan Opung Samosir pasca operasi. Kiranya belas kasihan Tuhan ada menyembuhkan dan memulihkan keadaan Opung dengan paripurna. Bersyukur Tuhan, kalau Engkau juga menempatkan kami di GKI Bandung ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Alfred Sitompul dan keluarganya yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menambahkan kesehatan, sukacita, hikmat dan kebijaksanaan dalam menggembalakan kami di GKI Bandung ini. Dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menopang seluruh kehidupannya, baik pelayanannya, keluarganya, dan kesehariannya. Tuhan sertai kemanapun hamba-Mu ini berada. Kami juga berdoa untuk semua majelis dan para pelayan, agar diberikan kesatuan hati dalam melayani Tuhan di tempat ini. Juga untuk setiap program yang ada, mulai dari Komisi Anak, Komisi Remaja dan Pemuda, Komisi Bapak, Komisi Perempuan, dan Komisi Senior, boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara Kompak Cup yang akan diadakan hari Sabtu nanti. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, diberikan cuaca yang baik, diberikan kelancaran untuk acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga kami berdoa untuk para peserta yang dari luar kota, Tuhan sampaikan di Bandung dengan selamat tanpa kurang suatu apapun juga. Dan tidak lupa juga kami berdoa bagi para staf, mentor, tutor, dan anak-anak di PPA Pelangi Pemulihan yang Tuhan sudah percayakan untuk kami layani. Kiranya mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga lewat pelayanan PPA Pelangi Pemulihan ini, anak-anak yang Tuhan percayakan juga orang tua mereka boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Tidak lupa kami juga Tuhan bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Menjelang pilkada di tahun ini, kiranya tetap ada keamanan dan kedamaian. Jauhkanlah bangsa kami dari roh pemecah belah, khususnya untuk pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden beserta para menteri, seluruh anggota DPR, MPR, TNI, Polri, dan seluruh pejabat baik di pusat maupun yang ada di daerah, diberikan roh takut akan Tuhan dan hikmat serta kebijaksanaan dalam mengelola pemerintahan ini. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja yang hari ini beribadah. Kiranya lawatan Tuhan dan berkat Tuhan turun atas seluruh jemaat, baik yang beribadah secara online maupun offline. Dan biarlah setiap puji-pujian yang dinaikkan serta doa-doa yang telah dipanjatkan, serta untuk firman Tuhan di ibadah ini, kiranya dapat memberikan kekuatan dan semangat bagi seluruh jemaat dalam mengiring Tuhan. Untuk itu kami serahkan rangkaian ibadah hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, kita akan memberikan persembahan syukur kita di minggu pagi ini. Kami mengundang para petugas boleh maju ke depan. Sebelum kantong persembahan diedarkan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Bapa bahwa penyertaan Tuhan selalu ada, selalu baru setiap hari. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Dan tiba saatnya kami memberikan rasa syukur kami atas berkat yang telah Kau berikan. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini para majelis boleh mengelola dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Kami beri dengan rasa syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan pujian Kau Satu Penuh Kasih. Pujian ini sebagai pengantar katakan Kau Satu Penuh Kasih. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamamu. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, selalu semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Bapak Ibu, udah merdeka kan? Udah merasa merdeka? Harusnya bisa dong goyang. Kanan kiri ke depan. Yuk. Oh ya, kita goyang yang buat Tuhan kita. Kita harus bebaskan diri kita untuk memuji dan menyembah. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Siap-siap ya. Kanan dulu. Kanan kiri ke depan, selalu semua bergoyang. Hari bergembira. Lagi lah ya. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Yuk kita goyang ya, kanan dulu. Kanan kiri ke depan, selalu semua bergoyang. Goyang ya. Menari bergembira bersama aku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Biar sukacita kita dalam Kristus sungguh memerdekakan kita, membawa kita juga menjadi orang-orang yang boleh siap tampil beda dalam segala
kisah kehidupan kita. Kini Bapak Ibu Saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah yang sungguh mengasihi engkau. Pulanglah di dalam sukacitanya dan jadilah saksinya dalam setiap kehidupanmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan juga studimu, mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu. Berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya Tuhanku ajar, Engkau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Engkau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan bersatu dulu sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus